Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua mengerti bahwa masa lalu seringkali menyebabkan kita rasa bersalah atau juga sakit hati, luka batin, dan kemudian membuat kita tidak berani atau khawatir. Dan masa lalu itu panjang sekali, sejak kita umur 0 sampai sekarang. Tapi meskipun panjang, meskipun berpengaruh, sebetulnya sudah berlalu, tidak bisa diapa-apakan. Lalu sebaiknya kita bagaimana terhadap masa lalu? Orang mengatakan lebih baik let it go, lepaskan saja masa lalu, supaya kita tidak terbebani. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya melepaskan masa lalu itu? Menurut saya ada caranya, yaitu kita menyerahkan masa lalu kita yang sudah tidak bisa diapa-apakan, yang seringkali membuat kita merasa bersalah, merasa sakit hati, terbelenggu, luka batin. Kita serahkan pada kerahiman ilahi. Allah itu maha rahim, maha pengampun. Sudah, masa lalu nggak bisa diapa-apakan, serahkan saja kepada Tuhan yang maha rahim. Lalu berdoa, Tuhan, saya punya masa lalu. Ada yang menggembirakan, tapi ada yang menyakitkan. Ada yang membuat saya terluka. Ada yang membuat saya terus teringat. Saya serahkan semuanya kepadamu. Engkau maha rahim, Engkau pasti mengampuni. Saya serahkan semua masa laluku kepadamu, Tuhan. Untuk masa lalu, biarlah kerahiman ilahi yang mengaturnya. Lalu kita bisa merasa tenang, karena masa lalunya sudah di tangan Tuhan yang maha rahim. Lalu tentang masa depan bagaimana? Masa depan membuat kita seringkali khawatir, takut, lalu membuat kita ragu-ragu dan merasa bersalah. Kemudian masa depan juga membuat kita kadang tidak berani melangkah. Malah kadang-kadang masa depan itu membuat tidak bisa tidur. Nah, sama, masa depan juga harus diserahkan kepada Tuhan. Let it go, lepaskan. Bagaimana cara melepaskannya? Untuk masa depan serahkan kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Maka serahkan kepada penyelenggaraan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu membimbing kita, dan selalu juga menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Maka mengenai masa depan, serahkan saja. Tuhan itu bijaksana mengatur masa depan. Serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang tinggal masa sekarang. Sudah lebih ringan karena tidak terbebani masa lalu, juga tidak dibebani oleh kekhawatiran masa depan. Masa sekarang serahkan pada kasih Allah. Allah yang maha kasih. Jadi kalau masa lalu kerahiman, masa depan kebijaksanaan, penyelenggaraan ilahi, penyertaan Tuhan, masa sekarang adalah kasih Tuhan. Maka kalau bisa dalam menghayati setiap saat ini terutama, telitilah apakah saya digerakkan oleh belas kasih. Kalau saya digerakkan oleh belas kasih, berarti saya sungguh-sungguh tinggal dan ada pada saat sekarang. Tetapi kalau saya digerakkan oleh rasa sakit hati, luka batin, itu berarti digerakkan oleh masa lalu. Kalau sekarang ini saya khawatir, gelisah, berarti
dibayang-bayangi, digerakkan oleh masa depan. Maka mencoba kita sadar setiap hari ini saya digerakkan oleh dorongan apa. Kalau digerakkan oleh belas kasih, berarti Anda menghayati masa sekarang. Maka berusahalah untuk saat ini, menghayati saat ini, usahakan semuanya digerakkan oleh belas kasih, dan biarlah belas kasih itu overflow, mengalir dari dalam secara natural. Pekerjaan kita yang perlu adalah membongkar apa yang menghalangi saya saat ini untuk bisa lebih mengasihi. Dan konkretnya sederhana. Menghayati saat ini ketika berjumpa dengan seseorang, jadilah sahabat, jadilah saudara yang penuh kasih. Lalu berusahalah supaya selalu membawa harapan, membawa kerukunan, membawa kedamaian, membawa rasa syukur. Itu dalam menghayati kehidupan. Maka kemudian hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih ringan. Tidak terbebani masa lalu, tidak dibuat khawatir akan masa depan. Tetapi penuh kasih, syukur dan sukacita menghayati saat ini. Nah, dengan demikian tentu hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur. Terutama kalau kemudian kita sadar bahwa setiap saat, terutama saat ini, Tuhan ada dan Tuhan mengasihi kita. Maka ketika menghayati saat-saat ini, setiap peristiwa, setiap perjumpaan, selalu di belakangnya didahului dengan sebuah kesadaran dengan mengatakan, I am here for you. Saya ada di sini untukmu dengan penuh kasih. Lalu meneliti batin, apakah saya digerakkan oleh belas kasih atau oleh yang lain. Kalau tidak, kembali menghayati setiap peristiwa, setiap perjumpaan, setiap tindakan, setiap percakapan dengan dorongan kasih. Maka kemudian kita bisa menghayati setiap hari digerakkan oleh belas kasih. Dan kasih itu kemudian mengalir secara natural, effortless. Setiap orang yang bertemu dengan kita kemudian merasakan kasih, ketenangan, dan kedamaian. Karena kita selalu berada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.